Kali ini gue mau mengulas satu motor yang mungkin jarang orang pakai, yaitu ada Suzuki Skydrive. Ini tahun 2009 dan ini kepunyaan Bapak Dim Sidin yang dibeli dengan harga yang sangat miring. Miringnya begini mana nih? Kenapa dia memilih untuk membeli motor ini dengan harga segitu, dengan kondisi yang dibilang bagus enggak, jelek juga enggak sebenarnya, cuman ya itu banyak restorasi, banyak kusam-kusam, banyak bodi yang lecet juga. Tapi biarpun begitu, namanya motor yang jadul di bawah 2010 biasanya punya kualitas bodi yang keras. Ini masih sangat-sangat bagus bodinya. Dan untuk posisi ridingnya sebenarnya kurang lebih, kalau yang gue rasa stangnya kecil dan memang stangnya juga nggak terlalu lebar, spionnya juga masih model gini. Ini nggak tahu ori apa bukan, nanti kita tanya ke orangnya. Dan ini yang unik, gue baru nyadar adalah bagian master remnya tuh dia ngadepnya ke sana, radial bukan aksial. Tapi kalau master yang nekannya sih tetap aksial ya, bukan radial. Dan untuk tombol-tombolnya ini masih ada banyak tombol yang masih bisa dipakai, kayak masih bisa matiin lampu, dan lampu sen sama klaksonnya itu kebalik karena klaksonnya di bawah, lampu sennya di atas. Dan gue suka bagian footstepnya ini, dia tuh ngelipetnya tuh sama tangkai-tangkainya, jadi bukan ininya doang, tapi tangkainya juga ikut ngelipet. Kesannya kayak lebih rapi. Dan ini bannya udah aluminium. Untuk lebih detailnya lagi, nanti kita ngobrol sama yang punyanya aja. Oke, sekarang gue udah sama yang punya, Bapak Dim Sidin. Apa kabar? Sehat. Pertama kali gue lihat motor ini, yang terlintas di pikiran gue adalah kenapa bapak-bapak ini beli motor kayak gini. Jadi kenapa milih motor ini? Nah, jadi sebenarnya ada 3 hal. Budget. Kalau boleh tahu nih, langsung aja spill harganya waktu beli berapa? 2.500.000 saja. Oh, bayangin, gaji UMR aja bisa dibagi 2 lagi. Masih banyak. UMR mana? Ya, UMR mana dulu ya? Kalau UMR Bogor mungkin ya masih bisa ada kembaliannya, masih banyak lah ya. Pas waktu beli itu kan nyamperin ke rumah orangnya? Iya, betul. Nah, itu langsung apa yang dilihat pertama kali atau dicek pertama kali? Pertama kali ya pasti body. Ya, yang kelihatan di luar dulu ya. Body lah, ya udahlah kalau body mah kita semuanya tahu body 2009 Ya. kayak apa gitu kan. Memang keras tapi udah kusam. Ya, kusam pastinya. Ya. Ya, dan ya kayak gini lu lihat benar-benar bukan kusam lagi sih, ini kayak kebakar. Ada retak-retak Ya, gitu ya. retak-retak gitulah ya. Kedua adalah mesin. Menurut gua mesin yang penting nyala, meskipun langsamnya naik turun gitu ya. Oke lah, nggak apa-apa. Yang itu bisa dikerjain lagi nanti. Tapi yang jelas adalah gua dari bodinya dulu, dari pajaknya juga. Iya. Platnya hidup. Pas beli hidup. Platnya hidup. Masih hidup. Pajaknya 2 tahun, 2023. Oh. Maksud gua kalau misalnya orang udah ngurusin pajak, kayaknya sih yang lain diurusin. Harusnya. Iya, harusnya. Iya. Gitu. Jadi ya udah. Terus spionnya juga meskipun ini KW, ini kan Suzuki ya. Harusnya Suzuki SZK. ya. SZK itu kan ya. Iya. Ya ada yang hilang berarti ya KW lah gitu ya. Tapi memang dari bodi semuanya utuh, lengkap. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Iya. Biasanya ada aja yang hilang, ada aja yang inilah. Terus bannya juga oke gitu kan, peleknya juga nggak sepeleng. Oh iya, iya. Oke lah. Velgnya masih bagus. Peleknya masih bagus. Rencana ke depannya mau diapain nih motor? Pertama normalin karbu, dan itu on progress Oh, ya. ini masih karbu ya? Masih karbu on progress. Kelistrikan nggak ada masalah semuanya, kecuali pelampung bensin yang pelampung bensinnya udah gue beli baru, tapi ininya meteran bensinnya dia kayak keras gitu. Jadi pas gue pegang pakai tangan, gue bongkar, dia nggak bisa muter, Jadi dia keset gitu ya? keset gitu. Oh, jadi Ya udahlah. sebenarnya ini biasanya indikatornya jalan. Indikatornya harusnya jalan. Jalan, tapi karena dia keset itu jadi Nggak bisa. Nggak bisa. Arus semuanya masuk, gue pakai test pen, masuk semua. kalau ini speedometer masih pakai gearbox depan ya? Masih pakai gearbox depan. Masih nyala nggak? Malah ini tadinya nggak nyala, gue beliin baru jadi nyala. Tapi dia bener nggak sih? Maksudnya akurat nggak sih? Kayaknya jarang yang akurat deh. Jarang akurat. Jarang Ya? yang akurat. Jadi kayak di 40 itu 45 atau 50 malah. Oh iya. Ceknya. Tapi secara pribadi gue ngelihat desain speedometer ini suka sih, karena dia cuma 3 dan simple banget, kecil ya, dia nggak terlalu. Walaupun palanya gede nih ya, tapi si ini kecil aja segini. Ini kayak lu tau Vario Karbu kan kayak gini. Iya, betul. Itu. Mirip-mirip kayak gitu lah kurang Vario lebih. Karbu kayak gitu. Terus dia tuh bodinya apa ya? Sebenarnya sporty nggak sih disebutnya ya kalau gini? Maksudnya dari bentukan tegas-tegas ini? Kalau sporting enggak, jadi dia kalau menurut gue baca sejarahnya dia jadi kayak modern. Oh, modern. niatnya modern. Modern. Tapi kelihatannya karena banyak sudut-sudut tajam gini kayaknya kelihatannya sporty gitu. Tapi di tahun segitu 2009 ya? Motor yang sekelas ini ada nggak? 125 lagi? Sebenarnya nggak ada lawannya sih. Karena Paling abis itu Xeon. Nongol. Oh iya, Xeon kan Xeon 125 ya? 125. Itu kan tahun 2012 atau Iya sih, 2010 2010-an lah ya? 2010. Iya, karena ini kan ini lebih awal. Udah gitu di tahun itu kayaknya Beat atau Mio pun itu 110 ya. Mio 113 lah. Ya, memang ini sebenarnya waktu di zaman itu nggak ada lawannya ya, kecuali saudaranya sendiri. Iya, benar. Iya, Jadi ini paling bontot.
Ini paling bontot Ini ya? paling bontot. Spin dulu pertama. Spin dulu ya? Spin dulu, baru Skywave, Hayate, baru ini. Oh ini paling bontot ya berarti. Ah. Itu ketika, mohon maaf, itu ketika Suzuki jualannya masih bagus Ah, iya. saat itu. Jadi jujur aja sebenarnya dulu mah gue ngelihat motor ini lumayan banyak ya, tapi sekarang yang modifan pun nggak ada ya, jarang gitu. Nggak kayak Vario Karbu, Vario Tekno gitu kan. Sekarang masih banyak yang make di kencang-kencangnya segala macam. Kalau motor ini kayaknya enggak deh. Terlepas mungkin itu dari spare partnya agak susah, tapi susah nggak spare partnya? Kalau kata FBS, KW-nya nggak ada, tapi tiruan banyak. Ah, bedanya apa? KW dan tiruan bedanya apa, bro? Ini kalau kata FBS ya. Oh, iya. Makanya mungkin banyak yang kurang melirik motor ini karena mungkin ya itu susah nyari partnya atau bahkan part yang modifannya pun jarang banget ya. Banget, karena Jarang banget ya. dulu zaman kita pertama keluar motor ini, racing itu masih bebek. Setahu gua, yang Matic itu orang jadi kayak, ini kan buat cewek gitu ya. Iya betul. Cewek ngapain sih? Pemikirannya masih kayak gitu ya. Gitu. Terus tadi gue sempet lihat daerah belakang. Jadi lampu belakangnya itu mirip GSX 1000 ya. GSX-R. Yang dia lampunya 3-in-1 itu kan. Yes. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari belakang sebenarnya kelihatannya sporty ya. Walaupun niat awalnya adalah modern ya. Tapi bagus sih. Sama pinggangnya ini tuh nanti dilihat lah. Ya, ini kayak Pinggangnya cakep lah pokoknya. kayak saking modernnya gitu. Jadi kayak, Iya, jadi pesawat ulang-alik lagi. Iya, betul. Dan untuk decknya, ini tadi gue udah tes itu bisa masuk galon. Kanan kiri bisa masuk sih. Motor ini bisa dipakai buat beli galon kanan kiri. Tinggal diikat aja, enak. Enak. Nah, mungkin karena motor ini wheelbase-nya agak lebih panjang kali ya? Ini lebih panjang, betul. Iya, makanya dia Dibandingin sama- mesinnya agak ke belakang dikit, jadi bisa inilah. Terus kalau lu lihat nih, ini lampu depannya. Ya. Jadi tuh dulu lambangnya Suzuki tuh burung elang 2. Burung elang. Jadi gambarnya jadi siluet. Nanti lu bisa Google. Oh, ya? Siluet burung elang 2 gitu. Aha. Jadi dia kalau dari jauh nih kayak mata burung elang gitu, kayak ada ginian gitu. Oh, Gitu. iya, Jadi betul, mungkin betul, itu betul. resemblance-nya kayak Mungkin sama lambang Suzuki. Rencananya apakah mau dijual lagi? Pastinya kayaknya. Setelah direstorasi pastinya ya. Ini tapi pasti bakal di-repaint lagi kah bodinya? Bodinya enggak, gue mau kompon aja. Di kompon Aja. Karena ini masih kalau repaint lagi sayang ini cat ori. Oh, ini ori. Catnya ori, masih glitter-glitternya masih kelihatan tuh. Oh, ini Jadi- tuh, bentar, gue tuh sempat mikir ini ada glitter tuh karena kesemprot cat lain tuh nggak? Kayak Enggak. misalkan lagi ngecat apa gitu kan, terus kesini gitu kena cipratan, tuh Enggak. enggak ya? Jadi ini yang sebisa mungkin harus dipertahanin ini glitter apa namanya cat orinya ini. Oh iya. Tapi kalau yang bocil-bocil gini ya harus Ya harus di ini. Kalau kayak body kasar gue repaint ya dikit. Body biar kasar ya? harganya naik dikit. Iya betul. Ini tuh kalau dilihat tuh bagian bawahnya agak merah-merah, apakah emang dulunya Kayaknya warna merah? Kerajinan pemilik sebelumnya. Kerajinan. Ini belinya udah berapa minggu? Udah berapa lama ada di rumah? Sebulan. Udah sebulan? 3 minggu lah. 3 minggu. Tapi udah sering dipakai, maksudnya tiap hari. Kalau gawe pakai tiap hari. Pakai? Ke stasiun segala macam. Nah, pakai. konsumsi bahan bakarnya gimana? Nah itu kebetulan karena kemarin kan kirain gua beli meteran bensin, itu nyala. Oh. Jadi gue baru ngukur tuh, gue baru isi full. Oh, Jadi ya kayak udah. tapi kalau kemarin-kemarin sih enggak boros ya, maksudnya bisa dibilang sekitar 35-40 sekitar 35. 35-40. Tapi untuk Matic Carbo itu lumayan lah. lumayan. Tidak boros juga, tapi nggak irit juga ya. Nggak irit. Tapi yang gue suka ini sih, memang bodinya kusam, cuman kualitas plastiknya bagus gitu. Iya, tebal juga tuh. Iya, tebal ini kayaknya ada 3-4 mili kayak ya kan. Kalau yang sekarang ya lo tahu sendiri lah ya. Mungkin bisa dibilang itu crumble zone ya. Pada ditipis-tipisin ya. Iya, Cuman makanya. untuk ketahanan ini masih bagus. Ini dari tahun 2009 tuh berarti udah 17 tahun lebih berarti. Iya. Iya, 17 Lama tahun. lah, lama. Udah lama banget. Lama banget. Gak ada yang retak sampai pecah gitu, nggak ada loh. Stiker-stikernya nanti mau lu lengkapin lagi Pasti apa gue enggak? lengkapin karena Pasti ya? murah. Oke. Untuk bagasi apakah cukup untuk bawa jas hujan? Enggak. Enggak. Jas hujan pun mungkin yang tipis aja Tipis ditumpuk bener. ya, iya, Jadi iya. salah satu yang gue gedek banget sama di motor sebenarnya bagasinya. Padahal sebenarnya kalau dilihat nih bawahnya itu agak tebel ya. Maksudnya gua kira tuh gua mikirnya bagasinya agak tebelan, agak dalaman dikit gitu. Taunya enggak gitu. Jadi itu karena ini kali ya Pak, karena ada aki di situ. Kalau Skywave mah itu kan di deck sini nih yang tengah tuh, Oh iya, di pantes. tulangnya. Nah, itu Oh, berarti itu juga ngaruh ya ternyata ya? ngaruh. Oh iya, sama satu lagi nih lampunya masih bisa dimatiin. Iya. Ini saklarnya masih bisa
matiin lampu depan, karena kan kalau yang sekarang udah otomatis ya. Iya. Dia nggak bisa dimatiin kecuali beli sakral lagi lah ya. Iya bener. Cakramnya juga masih ori Aslinya kayaknya. dia. Dan ternyata nggak terlalu kemakan ya. Ini merah tadinya, kayaknya sih ini yang aslinya dia. Yang aslinya dia. Tapi masih bagus dan masih tebal. Masih oke. Antara memang kualitasnya sangat bagus atau orangnya jarang ngerem ya. Atau ngeremnya pakai belakang mulu. Mereka pakai belakang terus karena ini tidak kombi brake. Ya, di zaman itu tidak ada kombi brake. Mungkin kalau motor ini tuh bukan dimodif ala-ala kenceng ya. Kayaknya kayak lebih ke period korek ya. Iya. Kayak diganti Kalau- apanya sejaman kalau itu orang gitu kan. Biasanya modif kencang, kalau gua modif standar. Modif standar, ya betul. Dan bisa dilihat lah dari motor-motor sebelumnya, kalian bisa mampir di channel dia. Ada beberapa yang tadinya udah busuk banget, akhirnya bisa direstorasi agar rapi dijual. Oke, gitu aja videonya. Terima kasih yang udah nonton dan mungkin nanti abis ini gua kasih video test ride-nya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau gue bikin, gue Denny Motoarsi dan Dimas Dimsudin undur diri. Ciao. Thank you. Thank you.